Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan sedikit menjelaskan mengenai klasifikasi gambar dengan menggunakan convolutional neural network. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Lutfi Amaludin dengan NPM 217006102. Selanjutnya Andriana Herlambang dengan NPM 217006511. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Rizky Fitri Muharram dengan NPM 217006514. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan. Nah, di sini ada dua bahasan ya. Yang pertama ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Anjana Herlambang. Mulanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan di mana dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP, jaringan saraf konvensional atau CNN telah terbukti efektif dalam menangkap makna ekspresi kalimat termasuk pengkalasan, analisa sentimen, penandaan, penandaan, ekstraksi, informasi, dan bahasa pemodelan. Penerapan CNN pada klasifikasi hewan berbasis gambar merupakan kontribusi penting bagi bidang ilmiah seperti biologi, kecerdasan buatan, dan teknik. Penggunaan teknologi dalam klasifikasi hewan berbasis gambar mempunyai implikasi yang luas, mulai dari mengidentifikasi spesies yang terancam punah hingga memahami pola evolusi dan perbedaan antar spesies. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan, namun juga memiliki penerapan praktis dalam perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Mungkin segitu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Andri yang telah menjelaskan sedikit tentang pendahuluan. Selanjutnya masuk ke metodologi dan tahapan klasifikasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada kali ini pengklasifikasian gambar itu menggunakan metodologi CNN yang dimana CNN ini untuk mendeteksi gambar hewan yang nantinya akan diklasifikasikan. Dengan demikian dibutuhkan data gambar hewan yang akan menjadi bahan pengklasifikasian dengan CNN sebagai tolak ukur parameternya. Nah, selanjutnya tahapan klasifikasinya ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu processing, yang mana bertujuan untuk mempersiapkan gambar agar siap dilatih dengan metode CNN. Tahapan ini meliputi pengumpulan gambar, pembersihan dataset gambar, dan normalisasi dataset gambar. Tahapan yang kedua yaitu pelatihan, yang dimana untuk melatih model CNN yang telah dibuat agar mampu mengklasifikasikan gambar hewan. Tahapan ini terdiri dari pembentukan model CNN, pemrosesan data pelatihan, dan evaluasi data. Nah, tahapan yang terakhir yaitu pengujian. Pada tahapan ini bertujuan untuk menguji kinerja dari model CNN yang telah dibuat pada data baru. Tahapan ini dilakukan dengan menggunakan dataset gambar yang belum pernah dilihat oleh model CNN selama pelatihan. Nah, selanjutnya yaitu demo aplikasi yang telah kelompok kami buat yang akan dijelaskan oleh saudara Lutfi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan sedikit mengenai model CNN yang telah kami buat. Baik, di sini sebelumnya saya sudah menjalankan modelnya agar tidak terlalu lama ya. Yang pertama, mengimportkan library yang dibutuhkan. Seperti di sini ada library Zipfile, OS, Random, Shuttle, lalu ada TensorFlow dengan menggunakan tools Keras. Lalu yang selanjutnya di bagian sini kita menguploadkan
file zip-nya terlebih dahulu untuk data kelasnya. Untuk pengekstrakan di sini menggunakan local zip, lalu ada path jalur file tersebut disimpan untuk diekstrak. Lalu yang di bawahnya ini adalah untuk menampilkan jumlah data train dari tiap kelas. Data untuk kelasnya sendiri yaitu ada kelas gambar ikan mas, kucing, dan flamingo. Lalu di sini ada OS MCDIR, MKDIR. OS MKDIR ini sendiri yaitu untuk membuat direktori baru. Untuk direktorinya itu yang dibuat ada dua, yaitu direktori train dan validasi. Train ini untuk data train sebagai data yang nanti akan dilakukan pelatihan, lalu ada data validasi yaitu yang nantinya datanya akan dilakukan sebagai data pengujinya gitu. Untuk membuat filenya sendiri yaitu berada di direktori tmp lalu /s. Nah, yang selanjutnya ini yaitu untuk membagi datanya dari keseluruhan tadi yang 25. Di sini kami menggunakan rasionya itu 0,6. Artinya dari keseluruhan data per kelas tadi yang 25 itu digunakan 60, yang sisa 10 kan digunakan sebagai data validasi. Nah, di sini untuk menunjukkan jumlah dari salah satu kelas, yaitu salah satu kelasnya itu ikan mas. Jumlah data setnya dari kelas ikan mas sendiri itu 25, yang digunakan sebagai train yang 60%-nya itu ada 15, lalu ada data validasinya yang sisanya 40%, yaitu berjumlah 10. Lalu di sini ada train data gain. Data gain di sini yang rescale-nya 1:25, 255, yaitu untuk apa yang melatih pixelnya gitu. Lalu rotation range 20. Rotation range 20 ini sendiri itu untuk memutarkan gambar secara acak sejauh 20 derajat gitu, agar model CNN itu lebih apa ya, tangguh gitu terhadap perubahan gambar yang nantinya akan dilatihkan gitu. Lalu horizontal flip itu membalikan gambar secara horizontal yang acak agar model CNN itu sama seperti sebelumnya, itu agar lebih tangguh gitu terhadap posisi-posisi dari gambarnya. Lalu fill mode nearest ini untuk mengisikan peta pada pixel terdekat gitu, karena secara default itu yang defaultnya itu yang terdekat. Untuk dari data gen validasinya sendiri, untuk image generatornya hanya digunakan rescale 1:255. Nah, lalu di sini ada train directory, yaitu dari apa namanya folder untuk pembuatan yang sebelumnya gitu. Di 50 kali 150 dengan total jumlah tiap batch-nya itu dengan size-nya 32. Untuk yang validasinya juga kurang lebih sama. Dan di sini dari 3 kelas yang termasuk ke dalam train itu ada 45 image. Lalu untuk validasinya ada 30 image. Lalu yang selanjutnya ada callback. Callback ini
digunakan sebagai batasan gitu saat nanti melakukan training agar tidak terjadi overfitting. Akurasi yang kami tetapkan sebagai batasan yaitu 95%. Apabila sudah mencapai 95%, namun jumlah step evoknya masih ada, maka akan otomatis dihentikan. Lalu di sini ada model sekuensial. Model ini banyak macamnya, namun kami menggunakan yang model sekuensial. Lalu di sini ada input. Input ini shape-nya yang tadi yang sebelumnya dari target size yang di atas itu 150 dan 150 yang ini. Dan untuk angka 3-nya sendiri yaitu mewakili RGB gitu, red, green, dan blue. Lalu untuk model konvensional 2 dimensinya itu memiliki 32 filter, masing-masing dengan ukuran dari 3x3 untuk kernelnya, dengan menggunakan aktivasi untuk lapisan ini yaitu menggunakan ReLU yang ini. Lalu yang selanjutnya ada max pooling. Max pooling ini berfungsi untuk mengurangi dimensitas peta pada gambarnya dengan faktornya itu yang sebesar itu dengan jumlah 2. Hal ini mengurangi jumlah parameter dalam model dan membuatnya kurang rentan gitu terhadap overfitting. Lalu ada flatten. Flatten di sini mengkonversi keluaran multidimensi dan lapisan konvensional menjadi vektor 1 dimensi. Lalu yang selanjutnya ada dropout. Dropout di sini untuk memotong 50%. Di sini kan tertulis 0,5, berarti 50% dari dari parameternya gitu untuk mencegah overfitting. Lalu ada lapisan dense. Lapisan dense ini memiliki 128 neuron. Fungsinya lapisan ini itu juga menggunakan aktivasi ReLU gitu. Dan output dari lapisan ini itu memiliki 3 neuron. Coba sama ringkasnya itu sebagai apa ya, 1.183.872. Untuk keseluruhan total parameternya ini ada 1.222.115 dengan total size-nya itu 4,66 MB. Ini optimizer baik. Yang selanjutnya ada optimizer. Di sini kami menggunakan optimizer Adam. Lalu ada di sini ada loss dengan categorical cross entropy. Loss function aspek penting dalam proses pelatihan ini karena mengarahkan model untuk mempelajari pola yang akan diinginkan dalam data. Lalu di sini ada optimizer memainkan peran sentral dalam proses pelatihan dengan memperbarui bobot model berdasarkan fungsi loss-nya gitu, yang tadi yang loss function. Di sini learning rate-nya kami menggunakan 0,001. Lalu di sini ada bagian pelatihannya untuk history model fit. Step per epoch-nya itu untuk panjangnya mengikuti
dari jumlah train generator. Untuk epoch-nya sendiri terdiri dari 50 epoch gitu. Lalu untuk validasi datanya panjangnya panjang per stepnya itu sama seperti jumlah dari file generator gitu. Apa namanya, pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya di sini pada epoch ke-50 didapatkan range loss-nya itu 0,46%, akurasinya itu di sini 0,84, yaitu berarti akurasinya sebesar 84%, dan untuk validasi loss-nya 67%, dan validasi akurasinya itu 73%. Lalu yang selanjutnya ini untuk apa ya, pemodelan diagramnya gitu. Jadi dari training dan validasi yang akurasi tadi dimasukkan ke dalam diagram garis gitu, seperti yang bisa dilihat di sini. Dan yang di sebelahnya itu yaitu dari data train dan validasi yang loss-nya dari per tiap epoch. Di sini 0 sampai 50 itu langkah per langkah banyaknya epoch, lalu 0,3 sampai 0,9 yang ada di train dan lalu yang selanjutnya ini eh, gambar kepada model CNN yang sudah dilatih sebelumnya untuk sebagai pengujian apakah model CNN yang telah dilatih ini berhasil untuk mengklasifikasikan gambar dari kucing, flamingo, dan ikan mas. Kita uploadkan yang pertama gambar kucing. Di sini model CNN dapat mengenali gambar kucing, yang artinya untuk kelas kucing ini di tahap pengujiannya model CNN berhasil melakukan klasifikasi. Lalu kita selanjutnya coba lagi untuk kelas yang lainnya. Di sini saya akan mencoba memasukkan gambar flamingo. Untuk dari gambar flamingo sendiri, model CNN berhasil untuk mengklasifikasikannya gitu. Lalu yang terakhir untuk gambar ikan mas. Nah, dari gambar ikan mas juga model CNN dapat mengklasifikasinya juga gitu, bahwa gambar tersebut adalah gambar dari hewan ikan mas. Mungkin cukup sekian dari yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Eh, Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Lutfi yang telah menjelaskan bagaimana berjalannya aplikasi pengklasifikasian menggunakan CNN. Nah, dari rangkaian tadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan CNN dalam klasifikasi gambar hewan dengan fokus pada gambar berukuran 512x512 telah berhasil dilakukan. Metode CNN digunakan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan gambar hewan melalui tahapan klasifikasi yang meliputi processing, pelatihan, dan pengujian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses training pada epoch ke-50 menghasilkan akurasi 89% dan loss 40%. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam klasifikasi hewan berdasarkan gambar. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.